Satu, dua, tiga, pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Hunawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya program yang kita diskusikan dulu ternyata hari ini bisa terrealisasi. Alhamdulillah. Rahmat Hunawa ini ketua IKA Spendugo 99 yang 99. terpilih. Dan program podcast ini adalah salah satu program unggulan beliau di periode 2020-2025. Rahmat Hunawa angkatan 99 bersama dengan saya. Ya. Ketemunya bukan nanti di IKA, ketemu terakhir sebelum IKA itu di KNPI, kemudian di perlindungan anak, Satgas anak, kemudian kegiatan kepemudaan, organisasi yang ada di Kota Gorontalo. Pak Rahmat Hunawa ini selain ketua IKA Spendugo 99, ternyata juga ada beberapa menjadi petinggi di beberapa alumni. Makanya judulnya untuk Pak Ketua ini adalah petingginya para alumni. Nah, saya mau coba gali lagi kira-kira alumni apa saja yang selama ini digeluti. Jangan sampai ini yang kesekian kali nih IKA Spendugo, Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat saya dan juga selaku host pada podcast dari IKA Spendugo 99. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa kesibukan daripada kegiatan di IKA ini bukan hanya saja juga tadi disampaikan di IKA Spendugo ini. Tapi juga alhamdulillah saya juga diberikan kepercayaan dan dilibatkan di beberapa organisasi juga. Ada juga menjabat sebagai ketua IKA Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dan ketua IKA. Dan saya juga selaku bendahara umum IKA DPP IKA UNG. Bendahara umum. Jadi di IKA DPP UNG. Jadi kalau di tingkatan fakultas saya ketua IKA Fakultas Teknik. Kalau di tingkatan Dewan Pengurus Pusat itu dia di bendahara umum. Bendahara umum. Kalau di SMA? SMA alhamdulillah saya pertama juga sebagai ketua IKA di angkatan 2002, dan setelah itu saya sekarang pada posisi wakil ketua IKA Semansa 2002. Berarti pernah menjabat sebagai ketua IKA juga? Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Itu baru di tataran alumni sekolah. Kalau di organisasi lain? Di organisasi lain saya dari sejak 2009 sampai dengan saat sekarang ini itu dipercayakan lagi sebagai ketua Dewan DPC Purna Prakarya Muda Indonesia Kota Gorontalo. PPMI ya. PPMI yang alhamdulillah banyak juga menghasilkan generasi-generasi yang cerdas, yang kuat, yang tangguh dan berprestasi seperti itu. Itu kegiatan PPMI seperti apa kalau bisa? Kalau kegiatan PPMI itu dia lebih cenderung ke sama, tidak jauh berbeda juga dengan kegiatan organisasi lain. Tetap salah satu intinya adalah menjalin silaturahmi dengan semua lintas generasi pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah
Itu dari tingkatan seleksinya dari tingkatan kota kemudian tingkatan provinsi. Oke. Setelah lulus di tingkatan kota masuk seleksi lagi di tingkatan provinsi. Oh. Dan di tingkat provinsi diseleksi lagi semua kabupaten kota. Gitu. Jadi menghasilkan ada kurang lebih 12 pemuda-pemudi yang berada di Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah saya termasuk juga salah satu utusan Provinsi Gorontalo pada waktu itu. Tahun 2009 di Jambore Pemudanya di Bangka Belitung. Jambore Pemuda di Provinsi Bengkulu. Kemudian daerah tujuan saya di Sumatera Selatan, tempatnya di Kabupaten Banyuasin. Saya dapat informasi ternyata Bung Rahmat ini, Bung Ketua, juga punya partisipasi atau punya peran penting dalam pembentukan IKAS Mansa, pemilihan IKAS Mansa kemarin. Nah, kira-kira seperti apa itu? Alhamdulillah, artinya bukan juga peran penting lah. Peran kita juga sebagai alumni sampai juga dengan saat sekarang ini untuk persiapan di IKAS Pendogo. Ini lebih bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam hal mengajak teman-teman alumni supaya bisa bersama-sama ikut dan masuk dalam ikatan keluarga alumni. Alhamdulillah saya juga selain juga di ikatan keluarga ini juga sebagai ketua LPM di Kelurahan Ipilo. Saya juga masuk di dalam kepengurusan di Karang Taruna. PMI lagi ya? Ketua PMI Kecamatan Kota Timur. Luar biasa. Kemudian ketua Satgas. Satgas BPA. Dan perlindungan anak. Perempuan dan anak. Ya, jadi dan kemarin di LSM Sorga juga masuk. Jadi banyak sekali sebenarnya. Kalau berarti ini ketua IKAS Pendogo sudah yang kesekian. Sudah yang kesekian kali ya. Yang terakhir di dalam organisasi. Itu kan dulu waktu pertemuan IKA ya. Kita kalau tidak salah ingat, itu kan sebenarnya sudah terpilih Pak Rahmat. Tapi kan ada beberapa pertimbangan sempat juga tidak mau menjabat ini. Itu kalau dapat informasi ada apa yang di Pendogo. Kan dulu kan sudah dipilih. Dipilihnya berbasis pemilihan langsung, kemudian ada yang versi online. Nah, itu kenapa pada saat itu sempat juga kurang yakin dan kurang pede bahwa bisa mengambil amanah ini. Tapi ternyata kan alhamdulillah pegang juga. Sebenarnya bukan tidak pede sebenarnya. Kalau bicara organisasi itu berarti kita bicara sebuah amanah yang diberikan dan tanggung jawab. Artinya saya harus memberikan kesempatan dulu juga kepada teman-teman saya juga, termasuk Bung Jul hostnya juga ini yang rencananya harus menduduki pada posisi. Tapi saya suara kedua kan? Bapak lebih pemilihnya 50%. Ya, alhamdulillah artinya ini lebih kepada amanah dan tanggung jawab sebenarnya. Alhamdulillah kan kemarin saya sempat meyakinkan Bapak bahwa saya tetap akan ada di sampingnya Bapak. Alhamdulillah terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah ini podcast perdana ini juga salah satu komitmen kita untuk bagaimana ada sumber informasi bagi alumni khususnya 99 dan termasuk sekolah. Oke Pak, cerita sedikit dulu tentang apa ya, kita nostalgia siswa dulu ya, SMP. Dulu menjabat apa ya kalau di SMP? Kemarin saya kalau tidak salah juga ini sebagai wakil ketua kalau tidak salah juga, sudah lupa. Waktu di kepengurusan OSIS pernah. Pengurusan OSIS di waktu kita dulu waktu 9. Iya, sebagai wakil teman ketuanya Ketua Rahmat Maruf, ya. Pak Rahmat Hunawat wakil. Iya, seperti itu. Cuma memang kita ini berteman kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Masuk di kelas A terus. Jadi kalau ibaratnya siswa, jadi sebenarnya kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 satu kelas terus, jadi tidak ada teman-teman lain sebenarnya, karena ketemunya selama 3 tahun itu cuma di kelas A di kelas A terus. Kalaupun ada itu hanya yang dari kelas lain. Kelas lain pindah punya prestasi, pindah di kelas A. Tapi kan yang saya lihat dari ketua ini kan mampu untuk mengidentifikasi teman-teman di luar dari kelas itu, dan itu sampai hari ini kan terjalin. Ya, alhamdulillah berkat juga daripada sebuah persahabatan. Artinya kita saya menghargai bahwa
tidak hanya di angkatan saya yang saya harus kenal, tapi juga kakak kelas, kemudian juga adik-adik, bahkan sampai yang lulusan yang sebelum kita juga alhamdulillah Kenal ya? kenal. Karena sama dengan ketemu di kegiatan-kegiatan, ketemu di organisasi-organisasi, bahwa ternyata oh berarti MT ini adalah alumni Spendu seperti itu. Nah inilah yang kita mencoba bagaimana supaya alumni ini benar-benar mempunyai peranan penting dalam rangka sinergitas antara alumni dengan pihak sekolah seperti itu. Saya juga kan kalau dulu sebelum kita terbentuk kepengurusan IKA Spendu 99 ya, itu kan memang sudah melaksanakan kegiatan, tapi kan saya nanti ikut di yang buka puasa bersama. Buka puasa. Berapa itu yang di pertama kali. Kan Bapak juga yang ajak saya saat itu, karena memang aktivitasnya kan di luar Gorontalo dulu, masih SMA, kuliah pun nanti habis kuliah kan baru balik ke sini. Kalau Bung Rahmat ini kan memang aktivitasnya paling banyak di Gorontalo, dari SD, SMP, SMA, kuliah pun di Gorontalo, sehingga jejaring pertemanan itu kan masih hebat. Cuma seingat saya dulu itu kan belum kepengurusan, tapi kan sudah berkumpul. Itu sejak tahun berapa ya kalau? Sebenarnya kalau sebelum terbentuknya IKA ini, SMP 2, kita sudah dari tahun, saya belum ikut gabung. Iya, 2000 berapa ya? 2016? Tidak, di bawah dari itu 2012, 13 kalau tidak salah. Inisiasi pertama. Inisiasi pertama, dan alhamdulillah tiap tahun itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kayak bakti sosial. Artinya walaupun ini alumni ini istilahnya mau baku dapat nanti 1 tahun 1 kali, ya setidaknya kita bisa mengumpulkan ini teman-teman ini di dalam satu kegiatan. Saya dulu itu kan pas saya ikut itu yang buka puasa, alhamdulillah tetap berkumpul. Ada faktor apa yang bisa sampai berkumpul itu? Kan biasanya sulit sekali. Sulit sekali kalau mau kasih kumpul istilahnya ini teman-teman ini agak sulit. Istilahnya kita tinggal komunikasi saja. Semua itu yang terpenting adalah komunikasi. Kita bangun hubungan silaturahmi dengan teman-teman alumni. Kita ngobrol-ngobrol, bicara. Alhamdulillah kan sehingga saya 3 tahun berturut-turut kan sudah melaksanakan kegiatan buka puasa bersama, dan pada akhirnya pada saat kita dapat informasi terkait pertemuan alumni di sekolah, akhirnya kita punya inisiasi untuk membentuk IKA Spendu 99. Alhamdulillah terbentuknya itu karena kehadiran ini juga Kopilabs ini sangat mempengaruhi pertemuan. Sebenarnya pertemuan kita juga ini karena lama tidak ketemu, ketemunya nanti di Kopilabs. Nah itulah yang menjadi di depan sekolah, pertemuan daripada alumni. Alhamdulillah pemilik dari Kopilabs, manajer juga dari Kopilabs itu alumni yang ke-99. Kita undang khusus lagi. Iya harus itu harus. Karena alumni kita juga kan. Tapi memang sangat bersyukur karena ini fasilitas ruangan dan akomodasi semua yang ini disiapkan oleh Kopilabs. Ini kami bersyukur, terima kasih kepada manajemen Kopilabs. Tapi pada intinya, apa yang meyakinkan Anda bahwa akhirnya Anda ambil juga ini ketua IKA, padahal kan sudah terpilih tapi sempat mundur ya, meminta saya dalam pada saat itu untuk padahal kan ada suara yang memang memilih Pak Rahmat itu pada saat itu. Sebenarnya lebih ke arah saya bilang tadi itu adalah tanggung jawab dan dorongan, motivasi dari teman-teman, termasuk Bung Jo juga. Kalau tidak ada dorongan dari teman-teman, pasti saya akan meletakkan jabatan itu. Tapi karena dorongan dan motivasi dari teman-teman, bantuan, alhamdulillah saya bisa melaksanakan amanah itu. Iya, pada intinya kan kita hanya keluarga alumni yang tentunya kan kegiatan-kegiatannya sifatnya sekolah kalau tujuannya kan kita tetap menjalin silaturahmi dan tidak bisa memaksakan juga mereka untuk standby terus berada aktivitasnya di IKA Spendu 99. Tapi kalau saya karena sudah punya komitmen dengan Pak Ketua untuk mensupport kepengurusan, maka itu harga mati kan, termasuk mengembangkan, membesarkan ini. Dan itulah sebuah komitmen daripada komitmen tidak sekedar organisasi. Komitmen tidak sekedar hanya di mulut, tapi wujudnya dalam bentuk kegiatan. Alhamdulillah hari ini perdana podcast IKA Spendu 99.
Dan sekedar informasi, pelaksanaan pembentukan IKA itu di bulan, kalau tidak salah, bulan Maret ya? April. April ya, terbentuk IKA. Terbentuk. Terus berarti sudah terus melakukan rapat kerja di ruangan ini juga. Iya, di ruangan ini juga. Dan alhamdulillah menghasilkan beberapa program. Salah satunya program unggulannya adalah podcast. Dan kemarin kita di bulan puasa, ya, kegiatan yang kita laksanakan itu adalah pengukuhan kepengurusan kita. Kemudian ada kegiatan bakti sosial, kita sana ke panti asuhan. Kemudian ada pembagian paket Ramadan kepada mantan-mantan guru. Iya, saya ingat sekali itu bagaimana perjuangan kita. Nah, alhamdulillah ada satu apa namanya ya, satu sisi nilai yang berharga bagi kita, karena sudah tidak lama kita berjumpa dengan mantan-mantan guru kita. Alhamdulillah kita dipersatukan dan dipertemukan di dalam satu momen pada bulan puasa, dan ini merupakan list semua mantan guru itu alhamdulillah terakomodir semua, bahkan rumahnya. Kita antarkan paket Ramadan. Iya, paket Ramadan. Alhamdulillah senang sekali walaupun tidak melihat dari berapa nilainya. Tapi minimal kan kita sudah hadir, sudah berbagi, soalnya kita sudah berbagi. Dan mereka ingat sekali bahwa alumni 99 sudah melihat, bahkan mereka ada beberapa mantan guru juga yang mohon maaf itu ada yang mungkin sakit atau apa, itu kita temuin, tetap kita juga menjadi bahan pertimbangan kita ke depan dalam rangka kegiatan ataupun program. Alhamdulillah ada kurang lebih 28 guru yang mantan guru yang sebagian besar sudah pensiun. Itu kita datangi untuk pemberian paket. Jadi Pak Ketua, IKA Spendugo 99 ini mau dibawa kemana ke depannya? Kan 3 tahun nanti ini. Sebenarnya kalau di dalam satu organisasi, karena ini istilahnya artinya dalam segi ikatan keluarga ini walaupun tergolong masih baru, tapi hubungan silaturahmi kita sebenarnya sudah lama. Ya, arah saya hanya lebih mengedepankan bagaimana semua alumni ini bisa tetap menjalin silaturahmi, kita bisa berkumpul, istilahnya kalau sekarang istilahnya ngopi bareng. Sekarang ya silaturahmi, ngumpul, kopi barengnya di mana? Kopi itu bisa menginspirasi sejuta ide. Ya di sini, di Kopi Labs. Ini menjadi ibaratnya kalau di alumni lain itu mengatakan bahwa 99 ini seperti ada markas. Nah, ini markas kita. Markasnya. Karena memang alhamdulillah bukan karena tempatnya sebenarnya, tapi karena kita lebih mengedepankan bagaimana bisa membantu ataupun mendukung, mensupport daripada teman-teman yang seangkatan kita, para alumni, untuk bisa lebih usahanya ini bisa lebih meningkat lagi. Berarti ada program-program yang akan fokus ke sana, membantu UMKM, peningkatan ekonomi para alumni seperti itu. Seperti apa yang ke depannya program itu yang sudah disepakati kemarin? Ini rencananya kita akan mengadakan salah satunya kayak konsultasi kayak misalkan ada teman-teman yang punya usaha, kita akan memberikan pelayanan kepada seluruh alumni maupun masyarakat. Kemudian yang memberikan rencananya konsultasi siapa? Dari alumni kita 99. Berarti ada yang SDM. punya ya peningkatan SDM itu sangat penting sebenarnya. Itu di alumni ya. Di alumni. Jadi akan ada fasilitasi konsultasi atau peningkatan pengembangan usaha. Itu kalau di alumni. Kalau kemudian ada pelatihan. Itu untuk siapa? Itu untuk alumni, untuk siswa, dan juga bahkan untuk masyarakat, karena alumni juga ini merupakan bagian daripada masyarakat. Berarti pelatihannya dilaksanakan oleh IKA Spendugo 99. Trainernya ataupun konsultannya itu dari alumni juga 99. Nah, itu untuk para siswa, mantan guru atau guru ataupun masyarakat. Berarti itu yang akan jalan ke depan. Yang baru hari ini adalah podcast. Kalaupun hari ini podcast, kira-kira yang setelah podcast ini apa yang agenda kedua setelah podcast? Ini insya Allah kita rencananya akan menggelar juga temu alumni, salah satu kita akan memberikan saran juga bahwa kegiatan temu alumni ini supaya bisa dilaksanakan seperti itu. Ya ini kan
podcast perdana, tapi kan sebelum podcast ini kita kan sudah melakukan jalan sehat. Iya. Nah, itu jalan sehat itu alhamdulillah kan yang apa tadi pagi kan sudah kita laksanakan Jalan oleh sehat. Kaspendugo 9. Tadinya konsepnya hanya untuk alumni 99. Iya. Tapi kenapa bisa sampai ada mengundang lintas alumni? Artinya kita mencoba supaya bisa menggerakkan, bisa memberikan support kepada teman-teman alumni yang di bawah dan di atas dari kita, supaya kegiatan ini bisa diikut sertakan oleh semua lintas alumni. Sehingga apa yang ingin didapat di situ jika kalau sudah ketemu? Ya setidaknya ada satu manfaat untuk persiapan pembentukan IKA Spendugo tahun 2002 ini. Oh, iya berarti kan setidaknya sudah ada informasi lah. Sudah ada. Dan itu juga jadi dasar pembentukan IKA 99 kan? Karena akan ada pertemuan IKA tapi bentuknya belum ada. Betul. Tapi pembentukan IKA masing-masing angkatan sudah ada. Sudah ada. Nah, kita mencoba untuk menggerakkan ini, setidaknya ada ibaratnya barang ini, kalau tidak ada yang mau korek, tidak akan bergerak. Jadi kita akan mencoba 99 itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah jalan sehat ini hanya sekali dilaksanakan? Itu ada istilah putaran. Oh, gitu. Putaran pertama, putaran kedua. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa diikut sertakan juga sebagai pelaksananya juga alumni-alumni angkatan yang di luar dari tahun 99. Memang konsep jalan sehatnya seperti apa yang kalian diinisiasi oleh IKA Spendugo 99 ini? Ya sebenarnya seperti yang kita juga bicarakan pada saat penyusunan program kerja kan. Jadi ibaratnya kalau orang olahraga ini yang biasa di Taruna, biasa di Gelanggang, nah ini kita mencoba untuk pindahkan di sini. Pindahkan di SMP 2 dengan berbagai macam aktivitas, sehingga tidak harus juga namanya olahraga ini kan tidak harus membutuhkan banyak orang, tapi kita mencoba supaya setidaknya ada aktivitas-aktivitas yang kita pada hari libur supaya bisa. Berarti IKA Spendugo 99 mencoba membuat salah satu kegiatan dalam hal ini jalan sehat hanya sebagai mediasi ya, media pertemuan silaturahmi antar alumni 99 maupun lintas alumni. Sehingga orang yang baru alumni yang ada di luar daerah datang, dia punya judul, setiap hari Minggu ada kegiatan sehat, ada kegiatan olahraga yang dilaksanakan baik itu di mana ataupun di sekolah. Nah, dan itu diinisiasi oleh. Berarti akan ada judul-judul lain juga, bukan hanya sekedar jalan sehat. Putaran satu, putaran dua. Tergantung bagaimana kreasinya daripada masing-masing angkatan. Persiapan juga ya. Artinya kalau tidak ada jalan sehat minimal kita ada senam. Iya, intinya kegiatan, ada pertemuan. Setidaknya ada aktivitas daripada. Dapat informasi ini kan putaran pertama 99 yang diadakan. Tapi ada informasi angkatan lain sudah meminta. Iya, itu informasi tadi juga katanya tahun 89 yang akan melaksanakan putaran kedua seperti itu. Sama jalan sehat juga. Sama jalan sehat juga, angkatan juga ada kegiatan senam. Berarti posisi nanti angkatan 99 nanti gimana itu? Kita berbaur juga menyatu dengan ini, dengan angkatan lain. Itu jadi ajang silaturahmi. Cuma memang pelaksana penanggung jawabnya 89. Oke, ini juga menarik karena kita alumni 99 pada intinya mensupport kegiatan-kegiatan. Artinya walaupun tidak ada juga alumni yang lain, tetap kita tetap tetap akan melaksanakan itu. Kegiatan jalan sehat putaran kedua, putaran ketiga, putaran ketiga lain yang mengambil bagian. Berarti IKA Spendugo 99 akan tetap. Itu karena itu menjadi salah satu rutinitas ya. Oke, berarti ada dua, podcast sama jalan sehat. Itu program unggulan. Sekarang program-program selain itu tadi, pelatihan, ada lagi tidak program yang menjadi program kegiatan yang menjadi ciri khas dari kepengurusannya Bung Rahmat? Itu selain daripada pelatihan yang saya sampaikan tadi, kita juga ada kebetulan di angkatan juga kita ini kan ada Kapolsek Dingingi, ini Pranti Natalia Oli. Jadi kita harus memberikan juga sosialisasi tentang Kamtipmas, tentang keamanan ketertiban. Kemudian ada teman-teman kita juga punya profesi lain, ada yang PPAT juga, ada juga dokter, ada yang. Jadi dengan adanya alumni dengan berbagai macam aktivitas mereka,
pekerjaan mereka, setidaknya ini bisa membantu bagaimana alumni lain ini supaya bisa ikut tergerak juga Kan gini, bersama-sama. kadang-kadang persepsi yang buruk terkait alumni. Terkadang kalau sudah kegiatan-kegiatan pertemuan alumni itu kecenderungannya untuk kembali ke masa lalu. Itu akan terulang lagi. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Ketua untuk bisa menghindari itu? Kalau saya sih ini persepsi seperti ini bukan yang saja terjadi di ikatan keluarga alumni ini, maka di organisasi manapun juga pasti akan ada seperti itu. Tapi bagi saya ini hal yang biasa sebenarnya. Pasti di mana-mana orang pasti akan punya image bahwa kegiatan kalau berkumpul di alumni pasti sudah ada istilahnya cinta lama bersemi kembali, CLBK seperti itu. Tapi ini kan lain, ini situasi pada saat kita SMP kan. Apa penguatannya kalau kita ketemu sesama alumni 99? Kedepannya apa yang menjadi visinya Pak Ketua? Ini sebenarnya lebih mengedepankan bagaimana peran alumni itu supaya bisa bisa bersinergi, kemudian ada informasi-informasi terkait dengan pekerjaan, terkait dengan informasi lowongan kerja. Ini kan kita di alumni 99 itu punya banyak aktivitas pekerjaan yang beda-beda kan. Jadi setidaknya bisa membantu teman-teman alumni yang mungkin belum mempunyai pekerjaan yang tetap, setidaknya ini sudah bisa memberikan satu artinya ini sudah bisa lebih mendekatkan kita daripada teman-teman yang mungkin sudah jarang-jarang bertemu. Sehingga apa yang sudah teman-teman sedang punya pekerjaan tetap, artinya ini bisa memberikan sisi positif lah bagi teman-teman yang lain. Kan kadang kalau pertemuan alumni itu kan hanya menghabiskan waktu, habiskan energi, habiskan uang, misalkan seperti itu. Pertemuannya kadang tidak bermanfaat. Iya, kadang kalaupun dia bermanfaat, seperti apa nanti arah nanti dari kebijakan dari Pak Ketua selaku Ketua IKAS Pendogo 99 untuk alumni ya? Untuk alumni. Iya. Itu saya sih lebih sebenarnya simpel saja sih, lebih ke silaturahmi saja. Itu lebih ke silaturahmi supaya bagaimana kita daripada alumni ini keluarga selain di rumah juga ada keluarga di alumni. Di alumni ada mungkin kita saling membutuhkan ya. Untuk berarti kayak informasi pada kita pertemuan dengan alumni, kadang sudah ada yang berkonsultasi masalah tanah. Tapi manfaat juga ini untuk kita juga. Seperti kemarin saya punya kegiatan pelatihan UMKM, ada Bung Jul yang menjadi narasumber ataupun pemateri pada kegiatan pelatihan. Alumni, ada yang teman-teman juga sudah konsultasi terkait tanah, terkait administrasi, hukum, administrasi, tentang kependudukan, terkait bisnis juga ada. Nah, terkait mungkin banyak ya. Berarti memang didesain IKAS Pendogo 99 ini walaupun dia ruang informasi, makanya dalam wujudnya salah satunya ini itu menghadirkan nanti narasumbernya dari para alumni. Dan kita sebenarnya harus punya wadah ini semua tempat untuk mencari informasi ini di ikatan keluarga alumni ini sebenarnya. Kedua, kita didukung oleh istilahnya sekretariat yang secara tidak langsung ini kita sudah bermarkas di Kopi Labs ya. Kopi Labs. Jadi kalau teman-teman alumni 99 mau ketemu, mau bersilaturahmi, itu cukup janjian saja Karena memang kebetulan juga kan tempat ini jadi dekat. Secara historinya. Historinya memang tempat ini tempat berkumpul kita sebenarnya sebelum jadi alumni. Pada saat masih siswa hanya langsung ini kayak di balkonnya ini kan. Itu kalau tidak salah masih warungnya, masih kios. Nah, baru pas di depannya sekolah. Jadi memang secara historinya memang kental sekali. Memori kita pada saat sekolah. Itu yang bisa, bahkan kita mau ajak teman-teman juga, tinggal sampaikan bahwa ini di depan sekolah. Itu. Jadi akhirnya nostalgia itu. Nah, sekarang kalau alhamdulillah ini kan perdana podcast, tentu ada dukungan dari manajemen Kopi
Labs, karena kebetulan juga teman-teman kita seangkatan. 99 baik itu pemilik maupun manajernya. Terima kasih Pak Ade Fitra, kemudian Pak Reza yang sudah mensupport alumni. IKA ini ya kan, terhadap alhamdulillah podcast perdana ini sudah bisa terlaksana dan insya Allah akan ada podcast berikutnya dengan alumni yang lain. Ke depan Pak Ketua, kalaupun ini sudah terbentuk, kemudian akan memfasilitasi terkait kegiatan-kegiatan alumni 99 maupun alumni lain maupun ke sekolah. Apalagi tadi sudah disinggung akan ada pembentukan IKA. Peran IKA Spendugo 99 itu ke IKA sampai akan kemana nanti? Ini sebenarnya arahnya kita ini bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan IKA Spendu Gorontalo. Jadi istilahnya Spendu, orang bertanya-tanya apa itu Spendugo? Spendugo itu adalah SMP Negeri 2 Gorontalo. Disingkat itu Spendugo. Dan itu sudah familiar di semua alumni. Dan alhamdulillah saya juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan alumni-alumni lain. Ternyata mereka juga menggunakan Spendugo. Istilahnya Spendugo. Jadi memang sudah seragam lah. Seragam. Nanti tinggal dicari format baku dan ketua baru yang menjadi induk dari alumni iya. Berarti kita tinggal ke depannya kita bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada pihak sekolah karena ini masih awal. Yang dulunya kita hanya sekedar kumpul, kita hanya sekedar masing-masing alumni itu punya agenda kegiatan-kegiatan. Karena ini masih awal, setidaknya belum ada kontribusi yang besar terhadap sekolah kita ini Spendugo. Nah, inilah salah satu wadah kita dengan adanya pembentukan IKA, dan insya Allah juga akan terbentuk juga IKA Spendugo ini merupakan wadah untuk bagaimana sesuai dengan harapan dan cita-cita daripada SMP Negeri 2 Gorontalo ini, setidaknya sinergitas juga itu dalam bentuk partisipasi. Mungkin kita bikin apa di sekolah, mungkin apa yang hal-hal yang kurang di sekolah dari segi peningkatan mutu pendidikan juga, dan itu harus dan wajib seperti itu. Alumni IKA Spendugo 99 akan insya Allah akan mengambil bagian di peningkatan kapasitas SDM, baik itu alumni sekolah, baik itu guru, mantan guru maupun siswa. Sebenarnya bentuk pelatihan ya. Salah satu terbentuknya IKA Spendugo juga ini merupakan partisipasi yang mungkin tidak yang secara langsung bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri Gorontalo. Seperti itu. Jadi memang betul-betul nanti sifat IKA Spendugo 99 ini terbuka dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Makanya kita kan membuat semua kegiatan-kegiatan identiknya kita sesimpel. Jadi kita tidak istilahnya tidak formal-formal. Kita punya gaya dan itu mungkin sama dengan posnya ini Bung Jul. Jadi punya gaya yang tidak formal. Bahkan yang tadi jalan sehat. Nah, kita mengikuti gaya istilahnya gaya milenial seperti orang bilang, karena apalagi kalau SMP ini kan masih adik-adik kan akhirnya kita punya gaya yang bagaimana kita istilahnya setiap ada kegiatan kita tidak terlalu formal tapi sasarannya tepat. Dan itu kan kita kalau mau di flashback ke kegiatan-kegiatan alumni sebelum kita jadi IKA Spendugo 99, memang kegiatannya kita itu kan alhamdulillah terwujud, terlaksana tanpa harus banyak diskusi-diskusi panjang, itu terlaksana. Kadang di alumni pembentukan IKA ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu kan pecah hanya gara-gara hal sepele. Contoh, hanya penentuan kaos saja sudah jadi bahan diskusi sehingga terjadi perpecahan jika tidak. Baru kemudian kegiatan-kegiatan program, pelaksanaan raker, dan itu kan saya rasakan pada saat dipercayakan jadi ketua panitia, bahkan hampir jadi ketua panitia seumur hidup. Kegiatan IKA Spendugo dari pelaksanaan persiapan temu alumni untuk pembentukan IKA Spendugo 99 sampai raker masih saya juga yang dipercayakan, sehingga ya kalau seperti itu ya tidak usah terlalu banyak dibahas. Yang paling penting kan ada tempat. Tempat itu kan yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah kan kita didukung penuh oleh manajemen Kopi Labs. Nah, itu karena memang komitmen kita juga, karena di situ juga ada alumni 99. Alhamdulillah sampai hari ini pertemuan-pertemuan kita sudah lebih banyak, bahkan 100% sudah di Kopi Labs. Kopi Labs. Baik itu rapat ataupun hanya sekedar ngopi ataupun santai,
atau membahas hal-hal yang terkait IKAS Pendogo 99? Karena memang hampir rata-rata juga orang sekarang ini lebih cenderung ke ngopi kan, Iya. seperti itu istilahnya. Kopi ini menjadi salah satu item yang walaupun orang tidak minum kopi, Iya. tapi istilahnya jadi kata tren lah seperti itu. Mari jatuh orang ngopi ya. Padahal walaupun sampai di tempat ngopi, misalnya bukan kopi, pasti ada menu-menu lain. Tetap istilahnya Makanya ngopi temanya podcast IKAS Pendogo 99 ini kopi labs ya. Kopi pagi keluarga besar Spenduk Gorontalo. Artinya narsumnya nanti juga bukan hanya dari 99. Iya, bisa. Juga dari alumni lain. Yang kedepannya saya berharap bahwa podcast ini supaya alumni-alumni lain bisa ikut serta juga, ambil peran ketika ada hal-hal yang mungkin terkait dengan informasi-informasi bisa melalui karena ini. memang jika potensi alumni ini lintas angkatan bisa diketahui lebih banyak oleh para alumni maupun siswa ataupun guru, itu kan bisa berjejaring kan, bisa saling membutuhkan. Nah, apakah dia membutuhkan dari sisi bisnis, kemudian perawatan kesehatan, kemudian dari sisi fasilitas, mungkin perizinan dan lain sebagainya. Jika sudah dalam satu wadah IKAS Pendogo yang nanti akan mungkin diinisiasi diinisiasi oleh semua lintas alumni, berarti kan itu akan menjadi lebih kuat lagi alumni. Peran serta IKAS Pendogo itu akan lebih besar. Tapi porsi IKAS Pendogo 99 itu sudah mengambil bagian ya. Itu dengan adanya podcast, memberikan informasi terkait alumni dan sekolah, dan Jalan Sehat sebagai wadah pemersatu atau perekat dalam hal ajang silaturahmi. Berarti jadi yang pertanyaan yang kadang orang kan bikin kegiatan-kegiatan ini Pak Ketua kan pasti perlu biaya-biaya. Ini memanagenya ini kan pasti Pak Ketua punya tips kan. Termasuk ini podcast Jalan Sehat, kemudian kegiatan ke depan ini kan pasti membutuhkan anggaran-anggaran yang tidak kecil juga. Sebenarnya kalau masalah anggaran, masalah biaya, zaman sekarang ini kan istilahnya mau buang air kecil saja sudah ada nominalnya, ya kan? Biasanya kalau di tempat-tempat toilet umum, pas tulisannya buang BAK, buang air besar, BAB, buang air besar, buang air kecil. Pada saat keluar ditanya, apa buang air besar? Berarti istilahnya babera ini kalau orang kontak. Berarti om tanya, ada bakincing? Iya, berarti tambah lagi, double. Karena biasanya orang mau buang air besar itu pasti buang air kecil. Jadi hal-hal kecil itu saja itu harus ada finansialnya. Nah, sekarang untuk IKAS Pendogo, apalagi untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang program-program daripada Ikatan Keluarga Alumni itu juga harus dibarengi juga dengan anggaran tadi. Nah, inilah saya mencoba, bagaimana kita istilahnya ada salah satu strategi yang kita laksanakan, yaitu seperti ketika kita buat acara Jalan Sehat. Alhamdulillah kita tidak kumpul-kumpul istilahnya uang, kita tidak kumpul doi atau uang. Hanya saja ada potensi-potensi daripada teman-teman kita yang juga jago bikin kue, juga punya usaha kue dan lain sebagainya, itu bisa diberdayakan. Ada yang isinya kalau rapat pasti akan ditanya bawa apa. Pasti ada yang semua bilang, oh kita semua bawa. Nah, istilahnya bawa apa? Yang dulunya dalam bentuk uang, tapi ini kita berupaya supaya gunakan potensi yang ada seperti itu. Kan akan beda ya kalau akan dia beda. dalam bentuk uang. Jadi asik kan kalau misalkan ada yang jago baking kue, misalkan cara isi, teman yang satu ada yang jago baking cake, teman yang satu ada yang jago baking sorba, ada yang jaga jualan bubur ayam. Nah inilah. Alhamdulillah itu kan terwujud dan terlaksana sejak kita melaksanakan buka puasa. Iya, alhamdulillah. Kemudian temu alumni. IKAS Pendogo 99 jadi tidak terlaksana semua karena jadi tidak ada istilah nanti ada doi baru terlaksana kegiatan. Kita harus menghapus di situ seperti itu. Alhamdulillah kan dukungan dari teman-teman alumni yang ada di luar dari Gorontalo ini juga mendukung sekali. Mendukung sekali, alhamdulillah. Ada teman-teman kita juga secara tidak langsung, mungkin mereka tidak bisa sama-sama karena berada di luar daerah, setidaknya mereka bisa membantu dalam
hal mungkin dana. Iya, dan Nah, ini juga sangat membantu juga pada kegiatan-kegiatan kita laksanakan. yang bisa kita berikan ke mereka kan adalah dalam bentuk bagaimana caranya mereka bisa menyaksikan juga Menyaksikan kegiatannya. kegiatan. Kan ada kita bentuk ada grup Ya, WA, karena kemarin Facebook, kan, di bulan puasa itu kita buat Anjang Sana, panti asuhan, kemudian ada guru-guru. pemberian paket kepada guru-guru. Nah, inilah teman-teman yang ada di luar daerah juga ini Iya. setidaknya menitipkan kepada kita dan ini kita harus salurkan seperti itu. Jadi mengambil bagian masing-masing sesuai Masing-masing kemampuan dan kemampuannya itu. Nah, berarti memang di sini kita tidak melihat lagi si A siapa Iya, atau dia pejabat apa, tidak ada lagi Tidak karena ada. kita statusnya alumni. alumni. Jadi memang betul-betul kita melihat potensi alumni, kemudian kebutuhan alumni, Kebutuhan alumni. dan kira-kira IKAS Pendo ini akan menjadi wadah perekat itu kan. Iya, Nah, perekat. makanya Jadi dari tidak dan terlalu oleh resmi-resmi ya. dari kita untuk kita Nah, dari seperti kita itu. untuk kita. Seperti apa motonya Pak Ketua kemarin? Kalau moto saya itu sebenarnya Kalau untuk IKAS Pendo 299, iya, kemarin saya sempat mempertemukan yang dekat Oke. dan mendekatkan yang jauh. Maksudnya gimana itu? Artinya kita yang dekat ini Iya. kan kita dekat kan, Iya. istilahnya misalkan di Tapi Kota harus Gorontalo dipertemukan. harus dipertemukan. Nanti pertemuannya Ada di mobilnya itu. Kopilek bisa Pilih saja ya. seperti itu bisa di tempat lain juga. Terus yang jauh Yang jauh mendekatkannya sama yang saya katakan tadi. Ada teman-teman yang mungkin satu sisi tidak bisa sama-sama, Iya. mereka bantu dengan misalkan dana, itu kan bisa mendekatkan juga. Nah, karena memang kemarin itu sempat ada komunikasi. Sempat juga, ada cuma komunikasi. tidak Nah, terorganisir, itulah. ya. Sekarang Mendekatkan sudah yang jauh. Jadi ketika ada teman-teman yang ini ada kegiatan alumni, Iya. siapa tahu ada punya kesempatan, misalkan yang ada di Jakarta, Iya, di mana ada di Manado, dengan adanya kegiatan ini juga bisa menginspirasi mereka supaya bisa datang kembali lagi ke bahkan Gorontalo. mungkin pada saat mereka pulkam, Ya, dan itu kan sudah kemarin ada sudah ada beberapa alumni teman kan, yang pulkam. pulkam langsung posting, harus kita Langsung ketemu kita ini. ketemu. Nah, dan itu kan juga jadi salah satu Istilahnya, ajang, jadi silaturahmi. Mempertemukan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Oke, Gitu. itu menjadi motonya Pak Ketua Iya. IKAS Pendo ya. Kalau untuk sekolah, kira-kira kontribusi nanti dari IKAS Pendo 299 apa yang terdekat yang akan dilakukan oleh? Insya Allah kita akan, karena ini baru, setidaknya kan masih banyak hal-hal yang kita harus benahi lagi, kita harus persiapkan. Insya Allah kalau ini sudah berjalan, kepengurusan kita sudah berjalan untuk melaksanakan program-program yang sudah kita tetapkan pada Raker, ini setidaknya kita harus ada kontribusi pada sekolah. Terserah untuk kontribusinya seperti apa, artinya kita melihat kebutuhan sekolah di SMP Negeri 2 Gorontalo itulah seperti apa itu. Tapi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan alumni. Nah, yang paling kalau di program kerja kemarin itu kan yang terangkat adalah bagaimana kita memberikan kontribusi dalam hal peningkatan SDM. Karena kalau fisik mungkin di alumni lain sudah ada. Alumni lain sudah ada, pasti ada, sudah ada. 99 itu mengambil bagian di peningkatan Peningkatan SDM. kapasitas. Karena punya kapasitas alumni 99 punya kapasitas Ya, punya kapasitas yang terdistribusi di berbagai berbagai profesi. profesi. Nah, baik itu ada yang di pejabat pembuat akta tanah, kemudian di bidang kepolisian ada di yang badan kepegawaian badan juga. kepegawaian Alhamdulillah daerah, teman kita ada 2 orang juga yang sekarang ini menjabat sebagai pejabat sekretaris BKD, BKPP kalau istilah di BKPP kota, ya. badan kepegawaian Oke. pelatihan. Di Kota Gorontalo juga ada Rahmat Mulia Useno, dan di Pohuwato juga ada Rahmat Maru juga sebagai ketua OSIS sekretaris kita mantan ya. ketua OSIS kita. Berarti Seperti memang itu. ini yang coba kita list identifikasi kapasitas mereka, nanti mereka yang akan Ya, memberikan. jadi ketika ada guru-guru nantinya yang ingin melakukan konsultasi ataupun Katakan kenaikan pangkat. ya bisa langsung ke Nah, nanti kita akan itu fasilitasi ya, itulah dalam seperti program itu. nanti ya. Atau pengurusan tanah, Iya, kemudian ada yang bisnis terkait termasuk ini ya, lalu bagaimana membuka usaha seperti Kopi Labs ini. Nah, itu nanti kan kita akan coba lakukan kegiatan-kegiatan penunjang. Karena kalau untuk yang fisik mungkin alumni lain alumni pasti akan lain. Ya sudah sukses ya, sebenarnya. bahkan
ada informasinya sudah memberikan kontribusi ke Kontribusi. SMDM. Nah, kita mungkin dari sisi SDM yang karena itu yang masih Yang bisa bisa kita lakukan lakukan. sekarang ya. Oke Pak Ketua, karena sudah waktu kira-kira dengan adanya kegiatan-kegiatan alumni atau IKAS Pendugo 99, baik itu dari Jalan Sehat, putaran pertama alhamdulillah sudah sukses tadi pagi dengan menghadirkan alumni 99 maupun lintas angkatan. Kemudian adanya podcast perdana IKAS Pendugo 99 ini, tentu harapan ke depan apa yang akan disampaikan? Harapan saya kepada semua lintas alumni, khususnya kepada IKA Alumni Pendugo 99, supaya tetap mengedepankan silaturahmi, mengedepankan hubungan kekeluargaan di antara sama kita, karena bagi saya organisasi itu sangat penting. Sama yang saya katakan tadi, bahwa organisasi itu menyatukan, seperti yang tadi saya bilang, ya kan, mendekatkan, mempertemukan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi semua informasi-informasi terkait dengan kebutuhan daripada alumni itu sendiri bisa berada pada satu wadah ini, seperti itu. Jadi saya berharap bahwa kedepannya insya Allah ini bisa lebih mantap lagi dalam hal segi program, dan mungkin ada ide-ide ataupun gagasan-gagasan bagaimana supaya IKA ini bisa lebih punya peran penting, supaya bisa lebih bersinergi, karena alumni ini mempunyai hal yang strategis sebenarnya dalam hal peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Artinya secara walaupun kita tidak berada pada posisi lagi di sekolah, setidaknya ada gagasan, ide, kita itu bisa memberikan sisi positif bagi peningkatan kapasitas SDM yang ada di sekolah itu sendiri. Untuk guru ataupun siswa. Makanya kita tidak bisa hilangkan daripada sinergitas ini. Kita tetap harus bersinergi. Berarti nanti ke depan fokus dari IKAS Pendugo 99 periode 2022-2025 ini 3 tahun ya ke depannya akan lebih banyak fokus di memberikan informasi-informasi terkait alumni, saling membutuhkan, kemudian berkontribusi kepada sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang insya Allah kedepannya kita ada usulan dari teman-teman kalau bisa, karena kita juga rencananya akan ada istilah iuran kan, ada iuran. Nah inilah tantangan bagi kita, bagaimana supaya iuran ini siapa tahu bisa berkembang, nah ini bisa termasuk kan membantu yang daripada kita pihak sementara sekolah. pikirkan bagaimana kita mendapatkan kas IKA tapi tanpa harus lewat iuran juga. Iya, seperti itu. Berarti ada hal-hal lain, sumber-sumber anggaran atau mendapatkan sumber anggaran yang dengan cara seperti apa itu yang jadi setidaknya kita juga harus mempertanggungjawabkan dalam hal segi keuangan, karena ini amanah, titipan dari teman-teman. Jadi untuk bendahara mungkin bisa mengupdate terus, mungkin sebulan atau 2 bulan bisa mengupdate terus kas yang telah dari siapa, maupun dari sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat, seperti itu. Berarti pada intinya semua kerja-kerja dari kepengurusan IKAS Pendugo 99 di bawah kepemimpinan Pak Ketua Rahmat Nawa ini bekerja sesuai dengan tupoksi, dan yang memang bagi saya jujur momok orang kalau beralumni, berorganisasi di alumni itu adalah perpecahan. Karena hanya gara-gara urusan hal-hal kecil. Hanya penentuan perbedaan pendapat, penentuan tempat, konsep acara. Tapi alhamdulillah kan selama ini kita pertemuan-pertemuan kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh alumni 99 maupun sudah jadi IKA, alhamdulillah kan berjalan mulus, walaupun saya melihat ada catatan-catatan belum maksimal dari sisi partisipasi alumni 99 untuk hadir. Nah, mungkin kita berasumsi secara positif saja bahwa itu mungkin mereka pada saat kegiatan ini belum punya waktu atau ada kesibukan. Dan kita harus bisa pahami dengan kondisi itu, seperti itu. Artinya wadah ini jangan juga harus istilahnya memaksakan. Kita tidak boleh memaksakan orang punya
aktivitas yang harus nggak datang, Iya. harus nggak hari tidak bisa seperti itu. Kan kita tidak tahu. Nah itu kesibukan ada mereka. kesibukan. Makanya Dan pasti kalau sini hadir hadir. untuk bisa menginformasikan. Oh ternyata ada perkembangan terkini di Nah itu, alumni seperti itu. 99. Insya Allah. Sehingga mereka bisa Nah lihat. kedepannya juga kita berharap bahwa teman-teman yang juga istilahnya masih, karena kan biasanya ada orang minder, rasa minder teman-teman iya. yang mau dorang-dorang itu, Iya. mau dorang-dorang mungkin orang yang so punya berhasil, kemampuan. yang punya kemampuan. Nah, kedepannya kita akan istilahnya kita akan kunjungi teman-teman ini. Berarti ada cara juga. Ada cara juga. Jadi kita akan kunjungi rencananya. Dan itu sudah kita sepakati di raker kemarin kan. Kita akan kunjungi. Ada teman-teman yang mungkin sudah lama tidak ketemu dan rasa minder juga mau bergabung. Kita akan kunjungi, istilahnya kita akan bawa, terserah ada yang bawa pisang goreng, Pokoknya intinya kita ada yang membawa. kalau Kita orang istilahnya slang, makan sama-sama di makan situ. nggak makan asal ngumpul. Asal ngumpul itulah. Berarti kita akan berbaur. Artinya tidak membebankan pada dia dan juga bisa memberikan juga motivasi pada dia. Ternyata kasihan Ikas Pendugo ini bukannya semata-mata untuk wadah ngumpul-ngumpul, ada manfaat. Siapa tahu kan kita di IKA lewat Ikas Pendugo 99 berbagai hal kebutuhan, permasalahan, kendala di lapangan terkait urusan-urusan dari alumni itu bisa terfasilitasi. Iya, kan itu yang paling penting. Sehingga dengan adanya IKA ini bukan hanya ajang ngumpul-ngumpul tidak berguna atau tidak bernilai, tapi memang betul ada apalagi kemarin nilai diskusi positifnya dengan teman-teman lain yang sampai ini hanya menghabiskan waktu kita urusan alumni. Jadi memang benar-benar alumni ini bisa berperan dan IKA juga bisa berkontribusi. Seperti itu ya, Ketua. Seperti itu. Oke, Pak Ketua, terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah podcast perdana ini terwujud berkat kerjasama dari semua alumni, kemudian teman-teman alumni, kontribusi teman-teman alumni, dan tidak kalah pentingnya juga kerjasama dari pihak Kopi Labs yang mendukung penuh kegiatan podcast maupun kegiatan-kegiatan Ikas Pendugo 99 ke depannya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih selalu. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila hitam berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.